Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan membahas sedikit tentang konsep belajar ya, bagaimana fikih atau pemahaman kita tentang belajar supaya sukses, supaya berhasil. Sebagai seorang santri ya, penuntut ilmu, thalib atau mahasiswa atau yang sudah dewasa ya, bisa belajar secara non formal ya, hadir di majelis ilmu, harus memperhatikan bahwa yang mendasar untuk tercapai atau berhasil dalam belajar adalah beradab ya, adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Maka memahami adab sebagai pondasi keberhasilan dalam belajar. Nah, adab yang paling urgen atau yang paling mendasar, yang paling penting, yang harus dipahami sebagai tahapan awal dalam belajar, yaitu adab santri terhadap diri santri itu sendiri ya. Adab santri atau penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Para ulama kemudian menetapkan bagaimana tahapan belajar itu ya. Seorang santri harus beradab kepada dirinya sendiri, yaitu memiliki rasa muraqabatullah ya. Apa itu muraqabatullah? Adalah rasa senantiasa ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah ya, gerak geriknya, dalam setiap proses belajarnya, dalam setiap aktivitasnya. Sehingga terbangun ya hubungan dengan Allah yang hablum minallah, yang kuat ya, bahwa dia menuntut ilmu sesungguhnya mencari ridho Allah, ikhlas karena ini perintah ya agama, tafaqquh fiddin, berada di jalan Allah ya, fisabilillah, yang nantinya setelah memperoleh ilmu ini diniatkan untuk diamalkan, kemudian didakwahkan kembali ya. Di orang yang sukses dalam belajar itu mendasari kesuksesannya dengan menghadirkan muraqabatullah. Nah, puncaknya orang yang berhasil dalam belajar itu bukan nilainya yang besar atau predikat-predikat pujian, komlut lah ya, mumtaz lah, tetapi orang yang sukses berhasil belajar adalah orang yang memiliki khasyatullah tinggi, rasa takut kepada Allah yang tinggi, rasa takut kepada Allah yang besar ya. Artinya keberhasilan seorang dalam belajar itu ukurannya apa? Seberapa besar atau dia memiliki rasa takut kepada Allah itu seperti apa ya, setinggi apa takutnya kepada Allah, sebesar apa takutnya kepada Allah. Dan ini sinkron dengan konsep takwa ya. Pada akhirnya kita, apapun kondisi kita, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah, ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kita berada ya. Takwa itu juga bermuara pada takut ya. Orang alim tidak memiliki rasa takut ya, tidak dikatakan alim sebelum dia benar-benar ya, atau alim yang robani, benar-benar ilmunya mendalam dan juga rasa takutnya yang tinggi. Jadi puncak ya muraqabatullah, puncak khasyatullah itu hanya bisa diraih dengan muraqabatullah ya, kondisi senantiasa terhubung dengan Allah ya, merasakan pengawasan Allah ya. Jadi motivasi, niat, belajar menuntut ilmu semuanya tujuannya hanya mencari ridho Allah semata ya. Jalan menuntut ilmu dimulai dari tahu ya, pengetahuan melalui panca indera, akal, kemudian memahami, mengerti, masuk ke dalam hati ya. Hati inilah kemudian iman itu muncul ya, berbuah dari iman itu amal ya. Maka dalam Islam tidak ada nilainya, hanya kepercayaan, keyakinan saja tanpa adanya amal. Sehingga berikutnya iman itu menuntut adanya amal. Dan puncaknya orang beragama itu bagaimana ihsan dan berakhlak mulia ya. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu
yaroka ya. Kemudian para santri, mahasiswa, pelajar bersabar dalam menuntut ilmu. Atas perilaku guru bisa jadi ada kata-kata kasar atau tindakan guru, semuanya itu demi apa? Kesabaran yang diberikan santri kepada terhadap gurunya itu supaya berhasil dalam belajar ya. Sabar atas perilaku guru dalam mengajar, sukses belajar karena patuh dan barokah ilmu didapat dengan khidmah ya. Alim rabbani bila memiliki khasyatullah yang tinggi dan juga bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.